Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswa PPL 2 UIN Antasari Banjarmasin. Nah, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita pada hari ini, marilah kita semua mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak lupa Ibu sampaikan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker apabila ingin keluar rumah. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang matematika kelas 8 mengenai pola bilangan. Untuk awalan itu yang pertama yang harus kita tahu apa itu pola, sedangkan yang kedua apa itu pola bilangan. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, itu apa itu pola. Nah, di sini Ibu sediakan daur hidup ayam itu mulai dari telur, terus menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Nah, begitu seterusnya. Tidak ada yang terbalik, tahap-tahap yang terbalik. Itu pasti kalau dari telur itu akan menetas menjadi anak ayam, tidak bisa langsung menjadi ayam dewasa. Sedangkan ilustrasi yang kedua ini gambar pola batik. Anak-anak pasti pernah kan menggambar pola batik. Kalau yang pertama itu polanya berbentuk kotak seperti ini. Kalau yang kedua itu pasti berbentuk bunga seperti ini. Berarti selanjutnya apa polanya? Ya betul, ini berbentuk kotak lagi sama seperti yang pertama. Jadi dari kedua ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa pola adalah model atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan susunan selanjutnya. Nah, itu untuk yang kedua. Itu apa itu pola bilangan? Nah, jadi di sini Ibu berikan ilustrasi sebuah denah perumahan. Kalau kita perhatikan denah perumahan yang ada di sekitar kita, itu biasanya penomoran rumahnya antara kiri jalan dan kanan jalan itu pasti berbeda. Kalau biasanya yang di kiri jalan ini penomorannya itu ganjil, dan sedangkan yang di kanan jalan itu penomorannya genap. Boleh sebaliknya. Nah, memang penomoran rumah itu seperti itu. Memang disusun seperti itu. Jarang sekali ditemukan nomor perumahan itu di sebelah atas ini 1, 2, 3 ada yang ganjil, ada yang genap. Itu jarang sekali ditemukan. Jadi yang di sebelah atas ini atau yang di sebelah kanan jalan ini biasanya ini terurut angka nomornya itu angka ganjil 1, 2, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan yang di bawah itu angka genap terurut mulai dari 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi apabila di kemudian hari itu ada yang ingin membangun di rumah di sebelah sini nih. Nah, jadi dapat dipastikan itu nomor rumahnya angka genap setelah angka 20. Itu berarti berapa? Oh benar, ya benar 22. Sedangkan kalau ada yang bangun rumah mau di sebelah sini nih, ini berarti dapat kita pastikan nomor rumahnya itu berapa? Angka ganjil setelah angka 19. Ya benar, yaitu angkanya 21. Nah, begitu seterusnya. Yang di atas ini merupakan deret baris angka ganjil, sedangkan yang di bawah itu merupakan barisan angka genap. Nah, seperti itu seterusnya. Selanjutnya, nah, Ibu ada sebuah pita nih, pita 2 warna. Setiap warna itu berbeda-beda nih angkanya. Yang merah angkanya 0, sedangkan yang putih angkanya 1, yang merah lagi angkanya 2. Nah, jadi dapat kita tentukan nih bahwa pita merah
itu merupakan kumpulan bilangan genap, sedangkan yang pita yang berwarna putih itu kumpulan bilangan ganjil. Kalau kita ditanya 100 itu pitanya berwarna apa? Nah, jadi kita dapat menjawab kalau 100 itu pitanya berwarna putih karena 100 merupakan karena 100 merupakan bentuk bilangan genap. Kalau ada lagi nih pertanyaan, kalau 1001 itu pitanya berwarna apa? Nah, tentu kita dapat menjawab bahwa 101 pitanya berwarna putih karena termasuk dalam bilangan ganjil. Nah, dari semua ilustrasi yang Ibu berikan, dari penomoran rumah, terus pita warna, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan bilangan selanjutnya. Baiklah, kalau tadi Ibu beri ilustrasi tentang model perumahan atau pita berwarna, sekarang kita bahas contoh soal itu dengan menggunakan pola, yaitu pola titik. Yang pertama, pola pertama itu 1 titik, sedangkan pola yang kedua itu yang pertama ini ada 1 titik. Ini kita tulis di sini 1 titik. Yang kedua ini ada 3 titik. Nih, 3 titik. Kita tuliskan di sini. Sedangkan yang ketiga itu ada 1 titik. Kita tulis di sini. Yang kelima. Sedangkan pola yang ketiga itu kalau kita sulit untuk menghitung, supaya lebih mudahnya kita tulis seperti ini. Pola 1 itu 1 titik sama dengan 1. Pola 2 itu ada 1, 2, 3, itu ada 5 titik. Nah, untuk pola yang ketiga itu ada berapa? Sini ada 1 titik. 1 titik di sini. Sedangkan selanjutnya ditambah di baris kedua ada 3 titik. Ada 3 titik. Ditambah pada barisan ketiga itu ada 5 titik. Nah, ingat, kita perhatikan ini polanya naik lalu turun. Nah, pada pola yang baris yang ketiga itu turun, kembali lagi ke 3 lalu 1. Nah, 5 ditambah 3 ditambah 1. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya. Jumlah semuanya adalah 13. Nah, 13. Lalu untuk pola yang keempat bagaimana? Nah, untuk pola yang keempat itu kita tidak perlu menggambar, cuma kita perlu memperhatikan pola-pola yang sebelumnya. Tadi kalau pada pola yang pertama itu 1, tidak ada perubahan apa-apa. Untuk pola yang kedua itu pada baris yang kedua itu naik 1, 3, pada baris yang kedua naik, terus turunnya pada turunnya pada baris yang keberapa? Ini pada baris yang kedua. Untuk pola yang ketiga itu 1, 3, 5, 3. Nah, turunnya pada baris yang keberapa? Baris yang angka yang ketiga. Jadi dapat kita pastikan pada pola yang keempat itu akan turun pada angka yang keempat. Jadi kita tulis 1 lalu ditambah dengan 3, karena ini merupakan barisan bilangan apa? Ya benar, barisan bilangan genap. 5 lalu berapa? Lalu ya benar 7. Setelah 7, karena ini merupakan barisan angka yang keempat, berarti turun. Tuh. 5 3
lalu 1. Nah, hasilnya itu 25. Nah, lalu untuk pola kelima itu bagaimana? Nah, itu sama pengerjaannya seperti pola yang ketiga dan pola yang keempat. Cuma pada pola yang kelima itu turunnya pada angka yang kelima. Coba anak-anak cari di rumah untuk pola yang kelima itu berapa? Untuk yang selanjutnya kita nih sudah coba bahas dari yang pola perumahan, terus pita, terus pola titik. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan suatu bilangan. Nih, pertanyaannya tuliskan aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tulis 2 angka berikutnya. Sebelumnya kita cermati dulu pola ini 6, 13, 20, 27. Nah, untuk aturan pola bilangan itu bisa menggunakan tanda tambah, bisa menggunakan tanda kurang, tanda kali, ataupun tanda bagi. Nah, kalau kita perhatikan pola yang 6, 13, 27 ini sepertinya ditambahkan dan angka 7. 6 ditambah 7. 13 ke 20 itu sama, ditambah dengan angka 7. Lalu 20 ke 27 itu ditambah dengan 7, ditambah dengan 7 juga. Itu semuanya ditambah dengan 7. Jadi dapat kita cari nih 2 angka selanjutnya ini berapa? 27 ditambah dengan lalu ditambah 7 berapa nih? 27 ditambah 7 itu 30. 27 ditambah 7, ayo berapa? Ibu beri waktu anak-anak untuk mencari 27 ditambah 7. Ya, berapa? 34. Lalu selanjutnya 34 ditambah 7 lagi nih. Berapa? 34 ditambah 7 ditambah nih, ditulis ditambah 7. Terus menjadi berapa? Nah, 41. Nah, jadi jawabannya adalah 34 dan 41. Nah, jadi sampai sini anak-anak ada yang belum dipahami? Sepertinya sampai sini saja penjelasan dari Ibu. Tetap semangat terus belajarnya meskipun kita di rumah. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.